Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Dani Saputra, SPD NPDT. Saya adalah salah satu dosen tetap yang bertugas saat ini pada program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah dasar teknologi bengkel. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa tahun angkatan pertama, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang tercakup ada teori dan ada praktek. Mata kuliah ini berisi tentang berbagai konsep tentang keselamatan kerja, alat ukur dalam pengukuran, proses penggergajian, teknik mengikir, teknik pengeboran, macam-macam ulir, dan teknik pengerasan. Berikut merupakan kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah dasar teknologi bengkel. Berdasarkan RPS mata kuliah yang diberikan, kemampuan yang diharapkan nantinya ialah yang pertama, menjelaskan nanti konsep keselamatan kerja di bengkel atau workshop atau laboratorium. Yang kedua, menggunakan berbagai macam alat ukur dalam proses pengukuran. Yang ketiga, mengidentifikasi teknik penggergajian dengan baik dan benar. Yang keempat, melakukan penggergajian dengan baik dan benar. Yang kelima, menjelaskan teknik mengikir. Yang keenam, melakukan pengikiran dengan kikir kasar dan kikir halus. Yang ketujuh, menganalisis teknik pengeboran yang baik. Yang kedelapan, melakukan pengoboran, pengetapan yang baik. Yang berikutnya, mempraktikkan teknik pengeboran. Yang berikutnya, mengidentifikasi macam-macam ulir. Yang berikutnya, mendeskripsikan dan mempraktikkan teknik pengelasan listrik. Dan yang terakhir itu mendeskripsikan dan mempraktikkan teknik pengelasan asetilin. Berikut metode pembelajaran yang akan dilakukan berupa pembelajaran teori di dalam kelas, yaitu dengan cara penerapan studi kasus. Nanti mahasiswa akan diberikan beberapa kasus dan mahasiswa akan mencoba untuk mencarikan solusi dari kasus yang diberikan. Dan untuk pembelajaran praktek yang biasa saya lakukan pada workshop atau bengkel atau laboratorium biasanya dilakukan dengan menggunakan metode project based learning, yaitu nanti mahasiswa akan saya berikan nanti sebuah project dan mahasiswa akan dituntut untuk bisa menyelesaikan project dan akan diberikan proses penilaian. Adapun yang menjadi proses dan teknik penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS yang diberikan, pemberian nilai dibagi atas 6, di mana akan berupa 100%, terdiri dari ujian tengah semester yaitu 10%, yang kedua ujian akhir semester 10%, berikut tugas, yang berikutnya case method yaitu studi kasus tadi, yang kelima yaitu berupa project based learning. Nah, project ini karena memang mata kuliah untuk menghasilkan sebuah keterampilan, maka proyek ini akan menjadi lebih besar nilainya, yaitu lebih kurang 50%. Hal ini sesuai dengan RPS dari mata kuliah dasar teknologi bengkel. Berikut merupakan video pembelajaran dari mata kuliah dasar teknologi bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kuliah dasar teknologi bengkel. Lalu sudah diberikan RPS ya, learning, dan juga sudah ada kontrak. Yang penting kontrak itu dijalankan sesuai dengan aturan. Maksimal nanti sesuai dengan penilaian dari RPS. Adalah nanti ketika diskusi dalam kelas ini kan kita ada studi kasus. Jadi nanti kebetulan kita sudah ada BNK juga. Nanti coba studi kasus dari sebelumnya nanti kasus-kasus yang menarik. Saya kira kecelakaan jenis apa yang sering terjadi. Itu nanti di akhir evaluasi kita coba ya. Di sistem apa ini? Kemudian nanti seperti biasa kita yang untuk satu kali pertemuan ini kita coba memberikan materi bersama juga. Ya, bagi yang terlambat kita boleh kita masuk ya. Itu silakan aja dibuat. Yang penting disiplin dan materi dikuasai. Nah, kita lanjut ya. Minggu lalu sudah LPS, sudah ada tentang batika, DTB. DTB ini kan SKS. Kalau yang dahulu 3 SKS ya. Sejak 2020 saya rasa 2 SKS. Jadi
Jadi teori dan praktek itu langsung langsung. Idealnya kita harusnya memberikan teori di workshop. Tapi menurut saya lebih relevan teori itu diberikan di mangan. Jadi ya ini kaitannya dengan teori. Nanti ketika proyeknya untuk K3 ini saudara nanti masing-masing mahasiswa akan seperti melakukan mencatat, membuat gambar, mengidentifikasi kira-kira lengkap banget alat yang tidak kita di workshop. Jangan nanti tiba-tiba terjadi kebakaran mencari apa tidak ada, atau ada suatu area yang tulisannya licin tapi saudara tidak memperhatikan. Nah, jadi kita lanjut ini pembelajaran untuk minggu kedua ya. Kita mulai dari ketiga. Sebenarnya ini aja yang perlu dicapai nanti sesuai RPS. Saudara nanti sesudah akhir ini penjelasan keselamatan dari bengkel. Terusnya memprediksi faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Nanti seterusnya menjelaskan secara prosedur ini bengkel ya. Dan nanti ada tumpang oli tidak dibereskan, proses. Nah, beberapa kejadian kan sudah banyak tuh. Yang agak riskan beberapa waktu lalu itu terjadi kecelakaan kerja. Terusnya air apa? Sebuah aki. Ya, karena itu kesalahan SOP yang nomor 4 itu. SOP itu penting. Ketika kita sudah melakukan pengecasan, ya saudara pelajari apakah tutupnya, apakah apanya. Saudara dalam terbentuk cat cepat atau cat lambat kan harus diperhatikan. Makanya yang ketiga ini prosedur itu harus jalan. Nanti ketika penjelasan berupa sarung tangan benar. Nah, yang ada gabungan pasti ada mata tiga yang besar ketiga. Dan untuk ini kita kan bagi dasar nih. Minimal nanti saya dapat sampai nanti mahasiswa bisa melakukan prosedur sesuai SOP nantinya. Jadi K3 ini perlu kita lakukan pertama mahasiswa selamat. Ya. Nah, saya tak pengen nanti ketika praktek novel tahu kita kena matanya kena abu, dan kita kan bergaji. Ada yang saya kawannya tembak-tembakan apa? Bergaji 20 ini main. Nah, jadi supaya kalau dari ini supaya terjadi keselamatan dari manusia, bahan dan alat. Nah, makanya sebenarnya kita di teknik yang perlu itu memang SOP kan juga dipaham, satu kode-kode, satu dan warna-warna. Dan semua sama. Kalau mahasiswa mau membedakan silakan pergi ke rumah sakit atau ke area-area yang nanti kan ada tuh bagian api merah, tapi itu khusus bagian pemadaman terjadi kebakaran. Kita biasanya kalau ini kecenderungan warna-warna ini di sipil. Ada yang namanya mandor, pekerja, supervisor, manajer. Beda helmnya, sama aja kuning biru beda tuh. Nah, kalau ini kan tujuannya terjadi misalnya kita kan tahu di atas. Maka memang disarankan ketika bekerja di bengkel ini kandidatnya SOP yang memakai baju minimal refleksinya itu baju praktek. Itu refleksi safety. Jadi nah, kalaupun kena oli kan tak langsung masuk refleksi ke badan. Nah itu katanya. Satu lagi helm, sepatu safety. Cuma ini kan tak disediakan kampus kan memang sedikit lebih mahal. Ya, penyediaan ini kan perlu. Makanya bagi beberapa dosen yang penting saudara atau mahasiswa pakai baju praktek, sepatunya nyaman, serah mau merek apapun yang penting nyaman. Diusahakan kalau bisa yang memang safety yang pakai besi di depannya. Kalau kita bekerja di DTP harusnya itu pengetahuan supaya saudara selamat, sehat dalam bekerja. Jangan selamat tapi tidak sehat, jangan bilang baru masuk. Kenapa waduk-waduk? Aduh debu pak, karena perencanaannya sepertinya setelah saya identifikasi bahwa ini kan itu saya evaluasi. Kan jadi kasus ini ya. Ternyata saya bandingkan kalau bisa bandingkan dengan ya ideal maksud kita bandingkan dengan industri. Ya walaupun secara luas area mungkin nggak sampai, tapi ya saudara anggap aja itu indikator bengkel di industri. Kan harus standar. Kita nggak di industri Toyota, paling-paling di luar aja ada 4. Kita kan melepas panas di atas.
Nanti dari sana ada tempat biasa tempat ini tempat. Ini memang diperhatikan ketika itu satu. Jadi supaya alat-alat ini ya tetap pakai keramik lantai tapi bersih. Ya, pastikan ini keselamatan. Tidak ada ceceran oli, tidak ada perlindungan lain. Nah, jadi ini yang direncanakan untuk tugas ya. Satu aja, ada yang lain. Jadi dari pengetahuan itu, saudara nanti akan bisa menerapkan cara-cara usaha mencegah yang tadi terlihat itu. Sudah dibilang baik-baik oleh contohnya, pakai di sini area listrik apa? Karena kita bekerja di bawah orang yang berparodi. Ya kan ada yang lupa itu. Apalagi dalam tanda kutip ketika makan di bengkel yang sistem safety-nya tidak jalan. Saudara akan ketemu sebelah ini cecer oli, sebelah ini cecer minyak apa air radiator, sebelah ini cecer minyak rem ada. Saya kalau berbicara pengalaman ada ketemu yang bengkel, tapi dalam tanda kutip bukan ada merek kan. Dan kalau mereknya sudah seperti PT, biasanya tidak akan ketemu saudara kelalaian dalam tanda kutip. Kita akan lebih memperhatikan loh. Nah nanti yang terjadi perbuangan apa itu nanti diatur oleh dia mana yang limbah berbahaya, mana yang limbah apa, karena PT ini selalu terkoneksi oleh kementerian nanti itu. Kalau ada laporan PT itu membuang limbah secara tidak langsung ke tempat yang tidak disarankan, misalnya ke sungai, ini bisa diblacklist itu. Nah, ada maka aturan SOP-nya ini ambil analisis mengenai dampak lingkungan itu yang bagian perusahaan ya. Kalau kita yang penting kan mana yang menjadi kebutuhan area kerja, yang penting jangan berdebu, jangan apa. Kebetulan di BTP ada blowernya, tapi efisiensinya kepada kebisingan yang belum. Ya, cuma bisa diatasi dengan memakai headset kalau saudara bekerja. Ya dengan risiko kawan bertanya terpaksa rasa syarat itu. Nah, karena memang tujuan blower itu saudara dari awal pembangunan rencananya SOP-nya itu udara yang jelek di ruangan motor kita, tapi dibuang ke atas. Ya nggak tahu karena pengadaan, taruhlah di dinding. Jadi blower itu kan ribut karena ada motor. Ya kalau tiba-tiba udara memang bersih, tapi tingkat kebisingan tinggi, kan juga merusak. Ya kalau ada rusak, ini bukan keselamatan lagi, kesehatan lagi rusaknya. Lama-lama saudara kan jadi ya di suatu ruangan dengan bunyi seperti itu kan jadi pekat. Kesehatan gimana? Kaki jari udah. Makanya sesudah ini saudara bisa merancang obatnya blower ini kurang cocok. Kita bisa gini harusnya blower ini di atas pakai colong seperti di sebenarnya di KFC gitu ya. Kan ada colong aluminium kan untuk penerangan udara jelek itu keluar. Tapi bukan di satu ruangan itu jadi mesinnya kan kedap ya mesinnya di KFC itu. Kalau kita kan dalam tanda kutip agak sedikit bisingnya. Saya pengennya kemarin itu diadakan buat di atas, jadi dia agak diredam udara kotor ini dibuang keluar. Satu lagi ada blower udara bersih tarik ke dalam, jadi sirkulasinya tetap. Nah sini misalnya buang, nah sini yang masuk. Tapi yang masuk itu blowernya kecil supaya bekerja itu akan ya. Karena tak selamat aja, masa ya tiba-tiba orang keluar itu batuk apa udah keluar mata peri-peri masuk. Nah jadi cukup jadinya cuma keselamatan ya dia sehat saya ini. Nah ini kalau kita cairan di atas batu benda yang bergesek ada cairan ya dilewati itu biasa kan hilang kayak gesek. Maka perumahan itu kan prinsipnya itu tuh supaya menghilangkan sedikit kayak gesek, bukan menghilangkan penuh. Ya piston kan tetap bergesek, tapi supaya jangan bergesek dia sesama besi. Kalau sesama besi lama-lama kan panas, makanya ada benda yang akan patah di situ. Boleh. Makanya dicari solusinya supaya dingin, kasih oli, dan supaya tahan. Makanya jangan anggap walaupun sepatu safety mereknya A, B, C, kalau ada suatu cairan atau bahan lain di atas sepatu itu, yang namanya kepleset tetap akan terjadi. Ya sama saudara pakai ban mobil atau ban motor katanya merek apapun, kalau kena air sama oli itu akan lewat. Apalagi oli yang dicek akan hilang daya geseknya.
Ya. Kayak nih, faktor manusia ini dari dominan. Faktor teknis itu ya seperti kelalaian nanti ya, SOP nanti listrik, nggak tahu teknisnya tiba-tiba kabel itu putus di dalam, kan teknis. Ya karena beban arus yang berlebih pakai terus kan bisa putus. Ini bisa. Nah, kalau ini pencegahan, saudara kan akan merancang nanti ya. Kira-kira kalau memang pada punya menjalankan proyek, saudara akan rancang nanti bagaimana cara kerja yang baik. Oh, bentar bekerja potong jangan di sini, di racun ini sudah potong. Kalau kita membawa industri, mana yang dikerjakan dahuluan, info, mana yang dikerjakan akhir, fish in, fish out. Misalnya, itu masuk. Nah, seharusnya itu ya seperti itu. Cuman yang menjadi kendala kita kan keterbatasan satu ruangan pada info lah nanti udah selesai dia nak. Karena di sini ragu 5, mahasiswa ada 16, terpaksa nunggu antrian. Jadi siang makanya nanti diatur. Nah ini penting area kerjanya jangan diskon. Oh, yang penting atur ya mana yang nyaman dan tidak mengganggu. Nah kalau ini lebih ke teknik nih. Teorika pemeliharaan peralatan misalnya sudah apa dibersihkan. Kalau yang dipegang-pegang resmi biasanya kunci-kunci itu sekali 8 hari berarti bilang. Dan ada biasa perumahan khusus sedikit. Ya, tidak asal sedikit akar-akar aja. Makanya pelatihan yang seperti ini, ketika saudara mahasiswa minta kunci, kalau saya selalu tolong bersihkan dulu sampai ke area kerja. Kunci ada bersihkan. Karena alat yang bersih itu kan menjamin juga keselamatan nanti bahan yang kita pakai. Sudah tahu kotor, selain jangan masuk. Itu kan berbahaya. TTB biasanya nanti gergaji, pemikiran, harus itu kasar, habis itu proyek pengobaran, membuat lubang, habis itu membuat unit, baru pengasan. Jadi tekniknya sederhana. Minimal nanti aplikasi ketika selesai tata kerja, saudara bisa memperbaiki dan melakukan kerja baktinya ini. Jadi total keseluruhan ini saya lebih memberikan praktek menjadikan PDBL 50%. Karena di beberapa mata kuliah saya selalu dominan kalau ada yang praktek. Biasanya teori itu kecenderungannya 30%. Memang, ya, biasanya lebih dari 50%. Ini kan kita 75 di semua. Nah, kita masuk ya. Yang pertama ini, kira-kira apa jawabannya? Mas, tadi itu apa mas? Hah? Selamat. Ada orang kerja kurang duit apa? Nah, ada yang mau ditanyakan? Kira ada apa ini? Dia ada dua apa? 2 atau 3 karakter mahasiswa. Kalau dia paham, dia pura-pura paham, dia tidak paham. Dia 3 apa kira-kira? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin teknik tugas. Kalau masalah atensi, bagi saya kan agak mulai saya hafal satu-satu. Nah, itu kalau di awal bagi saya akan mengganggu kemudian bagus di akhir. Cuman yang jadi absensi yang sudah lewat ini tidak boleh masuk. Kita nggak perlu absensi ini kan nggak bisa nampak perbandingan 45. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak. Nah, Saya kesempatan kerja ini dalam satu kelompok itu berapa orang? kalau teknis kita ada 1, 2, saya rasa bagusnya sekitar 3 ya, 3 atau 4. Karena ini kan cuma nanti kalau misalnya pakai apa? Pakai aplikasi. Misalnya ada yang bisa AutoCAD, kalau enggak pakai rancangan manual. Saya maunya yang belum ada di motor kita Pak ini. Jadi setiap kelompok itu bikin laporan, jangan sama aja 3 atau 4 orang. Ya, itu teknis. Ada yang lain? Ya, 1. Nah, pokoknya 3 sampai 4 orang. Silakan kerjakan dilihat di motor kita, lakukan observasi dan menanggungin. Nah, rancang seperti tadi, ternyata masih kurang. Dan satu lagi, katakan di sini. Jadi kita nanti diskusi. Ternyata secara pembangunan nilai industri
video itu memang banyak media gitu. Karena nanti tindak lanjutnya nggak selamat dan nggak sehat nanti, banyak kecelakaan kerja itu yang pentingnya. Nah untuk hari ini kita cukupkan ya. Minggu depan kita lanjut. Jangan lupa tugas yang dikumpulkan. Banyak maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.